Halo, selamat datang di Yan Arte Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Variabel yang berdistribusi normal, yaitu jumlah sampel yang diambil sudah representatif atau belum, sehingga kesimpulan penelitian yang diambil dari sejumlah sampel bisa dipertanggungjawabkan. Pengujian normalitas dapat digunakan dengan berbagai uji, di antaranya yang pertama itu ada uji deskriptif statistik explore, kemudian yang kedua ada non-parametric test untuk pansampel KS, kemudian yang ketiga adalah uji teknik Kolmogorov-Smirnov. Syarat uji normalitas yaitu apabila nilai sig yang terdapat pada kolom Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari alfa 0,05, maka data terdistribusi secara tidak normal. Dalam artian, jika nilai sig dalam kolom Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal atau tidak normal. Sebaliknya, apabila nilai sig yang terdapat pada kolom Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alfa 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Artinya, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menggunakan uji deskriptif statistik explore. Langkahnya yaitu kita ke menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Oke, pada menu ini atau pada kotak dialog explore, kita pindahkan seluruh variabel ke kolom dependent list. Oke, kita pindahkan. Selanjutnya, kita klik ke plots, kemudian pada kolom box plots ini ya, kita pilih none, kemudian checklist normality plot with test. Jika sudah, klik continue. Selanjutnya, pilih OK. Ini adalah output dari cara pertama, deskriptif explore. Kita bisa lihat normal atau tidaknya suatu data itu pada test of normality pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Syaratnya kita ketahui sebelumnya, jika nilai sig pada kolom Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Jika lebih besar normal, jika lebih kecil tidak normal. Oke, kita lihat tiap variabel di sini, baik variabel independen maupun variabel dependen, nilai sig-nya sudah tertera. Diketahui di sini ada 3 variabel independen yang tidak normal. Ya, terdiri dari ukuran perusahaan dengan nilai sig-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,026. Kemudian konsentrasi kepemilikan dengan nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jenis KAP di sini nilai sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel dependennya yaitu pengungkapan aset biologis di sini terdistribusi secara normal dikarenakan nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 dan variabel independen return on asset memiliki nilai sig 0,200 lebih besar dari 0,05. Jika menggunakan cara yang pertama ini, cara deskriptif explore, ada 3 variabel yang tidak normal. Maka, kita harus melakukan pengujian menggunakan cara kedua, untuk memastikan bahwa semua data telah terdistribusi secara normal, baik variabel dependen maupun variabel independen. Caranya, kita bisa langsung masuk ke menu analyze. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu one sample KS. Selanjutnya pilih yang non-parametric test.
Kemudian pilih legacy dialog. Kemudian pilih one sample KS. Oke. Selanjutnya, silakan pindahkan seluruh variabel baik dependent maupun independent ke kolom test variable list. Setelah dipindahkan, klik OK. Untuk melihat normal atau tidaknya suatu variabel, kita bisa melihat dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test pada bagian nilai sig-nya di sini, pada bagian yang paling bawah, baris paling bawah di kolom assume sig to tile ya. Di sini terlihat nilai sig dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Pengungkapan aset biologis memiliki nilai sig lebih besar dari 0,752. Memiliki nilai sig 0,752 lebih besar dari 0,05. Sehingga pengungkapan aset biologis dikatakan normal, sedangkan biological asset intensity memiliki nilai sig juga lebih besar, normal, kemudian ukuran perusahaan juga normal karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, sedangkan konsentrasi kepemilikan di sini tidak normal karena nilai sig-nya kurang dari 0,05. Kemudian ada jenis KAP juga tidak normal karena nilai sig-nya kurang dari 0,05. Atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian return on asset terdistribusi normal karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Setelah menggunakan cara kedua ini ternyata masih ada dua variabel yang tidak normal. Maka kita diharuskan menggunakan cara yang ketiga agar semua data terdistribusi secara normal. Oke. Cara yang ketiga ialah pengujian menggunakan one sample cassette dengan menggunakan unstandardized ya pada kolom residual. Langkahnya kita bisa klik ke analyze, kemudian pilih yang regression, kemudian pilih linear. Oke, sebentar saya akan jelaskan terlebih dahulu mana variabel dependent dan mana variabel independent. Variabel dependent dalam contoh ini ialah pengungkapan aset biologis, sedangkan variabel independent adalah biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, jenis KAP, dan return on asset. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui mana variabel dependent dan variabel independent, kita akan memindahkan variabel dependent ke kolom dependent ini. Kita tahu tadi variabel dependentnya adalah pengungkapan aset, kita pindahkan ke kolom dependent. Selanjutnya, variabel independent dari biological asset sampai return on asset, kita pindahkan ke kolom independent. Selanjutnya, kita pilih save. Kemudian pada kolom residual ini, kita checklist yang unstandard. Jika sudah, klik continue, kemudian pilih OK. Oke, tidak ada output yang bisa kita baca di sini untuk menunjukkan normal atau tidaknya suatu data. Namun di tabel inputnya ya muncul variabel baru yang namanya res_1. Res ini residual. Nah, nilai residual inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan uji normalitas data menggunakan one sample cassette dengan menggunakan unstandard atau normalitas cara ketiga. Caranya langsung saja kita klik ke analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Oke, kita keluarkan variabel yang tadi kita masukkan ke test variable list. Pindahkan hanya unstandard saja ke kolom test variable. Ya, cara ketiga ini hanya memasukkan nilai dari unstandard ke kolom variabel. Jika sudah, klik OK. Ini adalah outputnya. Kita masih membaca outputnya pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita bisa lihat nilai sig-nya. Secara keseluruhan di sini nilai sig-nya adalah 0,996. Artinya dari seluruh variabel yang digunakan untuk penelitian sudah terdistribusi secara normal.
dikarenakan nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di-like dan di-subscribe untuk mendapatkan update video-video yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.